Semua tertulis pakai tangan. Jadi ini alat kelamin. هذا الصح. هذا أول بالبقية، هذا بالبارود يعني كذا. Ini awal. هذا البارود يحطه هنا البارود. Ini adalah alat telepon, alat penyambung suara yang pertama kali masuk ke Arab Saudi. Ini catur tapi papannya dan pion-pionnya. Pion yang berlaku pada masa Rasulullah, maka bentuknya itu jenisnya seperti ini. Seperti hanya ini tertulis so' minal khasbi Kudi munjiddan muarikh sana 1243. Ini cetakan dirham. Dan jadi kalau yang belum tahu bagaimana dirham pada masa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sahabat semua, di sore hari ini saya kemarin sudah janjian bersama pemilik museum ini dan sekarang diberi jadwal untuk berkunjung, yang padahal hari ini adalah hari libur, hari Jumat. Dan di tempat saya berdiri ini ada di belakang saya sebuah museum yang jarang sekali orang mengetahuinya karena dibukanya belum lama. Museum ini disebut dengan Museum Dinar ya. Museum ini disebut dengan Museum Dinar. Di sini tertulis Madhab Ad-Dinar Al-Islami. Ini adalah Museum Dinar Al-Islami. Jadi museum ini sebagaimana keterangannya adalah memperlihatkan uang-uang dinar, dirham yang ada pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa dinasti Abbasiyah, Umayyah dan lain sebagainya. Dan juga ada koleksi-koleksi lainnya sebagai penemuan seorang kolektor yang disimpan rapih di dalam museum ini. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus dan insya Allah kami akan meminta izin untuk masuk ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah Akhi Al-Fadil Ad-Doktor Muhammad Ridwan Ahmad Al-Maki meminta izin kepada pemilik museum Muhammad Umar Hussein Natu, dan akhirnya kami mendapatkan izin untuk melihat secara langsung keadaan Museum Dinar Al-Islami. Dan berawal dari sisi pojok sebelah kanan, ini tulisannya Sayfu minal Jauhar Ya'udu tarikhihi liqanithani al-Hijri. Ini adalah pedang yang mana pedang ini ditemukan pada kurun kedua setelah hijriahnya Rasulullah SAW. Menurut tadi ahli sejarahnya menjelaskan bahwa pedang ini ditemukan ketika ada pelebaran Masjidil Haram di sebelah Shib Amir. Jadi pedang ini adalah asli sekali ya, asli, bukan duplikat, bukan bukan rekayasa, tapi ini asli. Nah, asli. Dan ini di bawahnya ada keterangan jihad fi qadim yudawi awalu jihad. Ini adalah alat telepon, alat penyambung suara yang pertama kali masuk ke Arab Saudi. Dan di sampingnya ini ada watu tobiyah qadimatun jiddan. Ini alat-alat kesehatan yang sangat lama sekali, qadimatun jiddan. Nah, ini sama juga, ini alat-alat kesehatan. Ini terbuatnya mungkin seperti dari nuhas ya, dari tembaga ya, begini. Dari tembaga, dari kuningan. Kalau yang seperti ini kayak untuk infusan ya, infusan, suntikan dan sebagainya, mungkin kurang lebih hampir mirip ya. Nah, dan ini lebih unik lagi nih. Ini catur tapi papannya dan pion-pionnya. Pion-pionnya itu unik sekali ini. Yang biasa seperti kita kan nggak seperti ini. Jadi pionnya itu sangat berbeda dengan catur pada masa sekarang. Ini dari kayu sepertinya ya. Nah, dan ini sahabat. Di sebelah sisi lain ada tulisan ada tulil kharqid duru' minal hadid al-faulad. Nah, ini masih alat-alat untuk peperangan juga yang terbuat dari besi. Ini guci yang ditemukan ketika pelebaran haram tadi ya, kalau nggak salah.
Dan di sini ada tulisan so'. Nah, ini bagi teman-teman yang ragu, biasanya para santri-santri yang ingin tahu so' atau takaran yang berlaku pada masa Rasulullah, maka bentuknya itu jenisnya seperti ini. Seperti hanya ini tertulis so' minal khosbi Kudi munjidan muarikh sana 1243. Ini adalah ukuran kulakan yang sudah lama sekali, dan ini dibuat sekitar pada tahun 1243 Hijriah. Nah, kulakan ini seperti ini ya. Biasanya kan kalau zaman-zaman dulu itu kalau untuk menakar takaran buat zakat, takaran buat lain sebagainya, itu mereka menggunakan takaran-takaran seperti ini kurang lebih. Dan ini mushaf sebenarnya. Ini makhtutun fi surati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tulisan yang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tulisan dari tangan langsung ya. Tapi walaupun ini sudah lawas, tapi bisa terbaca ya. Bima yuhibbuna wa baradallahu bima yukrihu lakumullah. Ya, ini tulisan tangan yang menjelaskan tentang sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di rak selanjutnya ini masih peninggalan masa-masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tertulis keterangan hadal makhtut ismuhu bananil bayan. Ini tulisan yang dinamakan tulisan Banan al-Bayan lil Fakir ila Rabbin Nas Muhammad ibnu Ilyas, yang mana yang mengarangnya atau yang membuatnya itu adalah Muhammad ibnu Ilyas, yang dibuat pada malam hari Jumat tanggal 17 bulan 12 tahun 751 Hijriah. Jadi sangat lawas sekali ya. Ini juga tertulis makhtutun li babi ta'wil fi ma'ani tanzil. Ini semuanya kitab-kitab pada masa lalu yang sebagiannya ditulis dengan tulisan tangan secara langsung, dan semuanya ini tulisan tangan secara langsung. Ini mushaf makhtutut Utsmani, ini mushaf khat Utsmani. Kira-kira dibuatnya itu seperti tulisan di sini 270 Hijriah. Tulisan tangan sama, di bawahnya pun juga sama tulisan tangan. Masya Allah tabarakallah. Walaupun memang hasil daripada tangan-tangan yang pintar, tetapi hampir mirip dengan cetakan Quran hasil dari mesin atau modern. Dan di sisi lain ini masih peninggalan masa lalu. Seperti di atas ini kayak tombak ya, mungkin alat perang. Nah, ini juga pedang. Coba kita tentu. Ini kayaknya dari nuhas ya, kalau dalam bahasa Arabnya kayak dari tembaga. Dari tembaga, soalnya nggak berkarat. Nah, ini juga sama. Peninggalan ini sepertinya peninggalan ini yang mempunyai museum ini beliau koleksi setelah mendapatkan nah, ini juga nih sama. Ini katanya alat-alat untuk pernikahan. Dan di sebelah sini agak gelap ya sedikit. Ini kayak ceret, tempat air yang terbuat dari kuningan, dari tembaga. Dan itulah budaya-budaya pada masa-masa setelah Rasulullah dan pada masa Rasulullah SAW. Dan di sini ada serpihan-serpihan atau robekan-robekan uang kuno ya, uang pada masa lalu. Dan di sebelah kirinya ini cetakan terbarunya. Dan kita lihat di ruangan sebelah kirinya. Nah, ini di sini terselip dirham Umawi. Duriba biwasitin apa nih? Sana itnain wa tis'ina Hijriyah. Jadi kurang lebih seperti ini ya, sama. Ini kurang lebih ini adalah cetakan dirham. Nah, jadi kalau yang belum tahu bagaimana dirham pada masa dulu, nah ini kurang lebih seperti ini. Saya zoom, saya perdekat. Dan ini diperkirakan pada tahun 9
sanah itsnain wa tis'in. Jadi tahun 92 Hijriah setelah Rasulullah SAW. Jadi pada masa tabi'in betul ya, pada masa sahabat juga masih ada. Jadi pada tahun 92 setelah Hijriah Rasulullah SAW, maka bentuk dirhamnya itu seperti ini. Tertulis kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. La syarikalah ya. Enggak pakai Bismillah. titik. Ya, nggak pakai nuktah ya, nggak pakai titik. Dan nah, ini yang di sebelah kirinya bentuk daripada dinar. Jadi kalau dari perak disebutnya dirham. Nah, ada yang lebih tinggi daripada dirham yaitu dinar. Dinar ini dibuat pada masa Umayyah yang dicetak kurang lebih pada tahun 78 Kang ya. Hah? 78 Hijriah. Nah, yang dicetak pada tahun 78 Hijriah. Dan ada yang lebih lawas lagi. Nah, ini gambaran koin uang dirham yang disebut dengan dirham Sasani. Sasani yang mana gambar ini adalah diambil daripada gambar koin zaman Kisra, zaman Rasulullah SAW. Yang mungkin para sahabat masih ingat sejarahnya tentang zaman Rasul ya. Wa kanat hadhil amalah tadabalu fi hadi Rasulullah Muhammad. Iya, ini pada masa Rasulullah SAW. Jadi bentuknya seperti ini. Sebelahnya ini pada masa koin pada masa kerajaan Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah fi adil Khalifatil Ma'mun tahun 2002 Hijriah. Jadi koinnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini pada masa Imperatoriyah Al-Yunaniyah. Ini sekitar tahun 251, cetakan uang tahun 2501. Dan inilah penampakan koin. Ini koin asli ya, koin-koin asli pada masa lalu. Ini pada masa Kufah, ini koin Kufah, ini tulisannya ya. Ada koin Kufah, ada koin Basrah, koin Kufah juga, koin Basrah. Ini koin satu dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, sangat menambah wawasan kita. Dan ini alat-alat untuk minum dan untuk tempat-tempat makanan mungkin ya. Ini masih koin-koin atau dinar ya. Ini dinar dan nominalnya berbeda-beda, ada yang 30 dinar dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau ini beda lagi nih. Kalau ini adalah sebagian daripada marble atau keramik yang dibuat atau yang ada di Masjidil Haram. Kalau ini adalah marble di tempat sa'i, sementara ini batu serpihan-serpihan yang ada di Masjidil Haram ketika untuk pelebaran Masjidil Haram, maka ditemukanlah batunya seperti ini. Nah, ini diabadikan. التوسعة هذا حق المطاف صحيح هذا حق الحرم الأرضية هذا المسعى هذا السجاد هذا الحجر لما نهدوا الحرم هذا الحجر. Selanjutnya kita coba lihat di ruang sebelahnya. هذا الدرع إسلام. هذا الدرع اللي هو هذا الخوذة هذا الترس هذا الدرع يلبس المسلم المقاتل يعني. هذا حق القتال قديم هذا قديم يعني. Nah, ini adalah tameng atau baju yang biasa digunakan untuk peperangan kaum muslimin. Ini terbuat dari besi ya. Ini besi. Di sini ada dira' lil maqatil ma'at taras wal qus waramah. Nah, ini adalah tameng. Dira' itu tameng ya. Tameng untuk peperangan dan ada panahnya katanya. Oh iya, ini panahnya. Ini panahnya. Tadi tulisannya. Ini panahnya sahabat nih, ada panahnya. Dan wal qaus warumah, ada lengkungan panahnya. Ini lengkungan panahnya. Maaf, saya ganti tangannya. Nah, ini dan ini panahnya. Jadi gambaran baju perang pada masa-masa dulu, pada masa-masa Rasulullah SAW, maka kurang lebih seperti ini. Dan ini asli ya. Ini asli. Mereka wallahu alam ditemukan dari mana? Yang jelas ini bukan replikanya, ini bukan duplikatnya, ini asli dari besi dan ini dari tembaga. Nah, kita lihat dari sisi lainnya. هذا الكيل الميزان هذا وأوفوا الكيل والميزان. Oh ya, di Al-Quran ada Awful kail wal mizan. هذا الكيل هذا الصاع المد جزء من المد هذا الصاع المد حق النبوي الصاع
هذا ميزان أشكال Dan ini mizannya tempat. Nah, ini timbangan-timbangan. Di sini ada tulisan Al-Mizan Al-Qobani. Dan di belakangnya sahabat, saya dekatin ada tulisan salah satu tulisan ayat Al-Qur'an, wa auful kaila wal mizan bil qisb. Masya Allah. Jadi ketika ayat Al-Qur'an menjelaskan atau menyampaikan tentang kail timbangan, maka pada masa lalu timbangannya itu seperti ini. Timbangannya seperti ini, dan ini kayak pemberat kiloannya. Kalau di kita kan kayak berapa kilo gitu ya. Ini 5 kilo, 10 kilo kayak gitu. 1 kilo mungkin ini berapa, pemberat 5 kilo, 10 dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih dulunya itu timbangannya seperti ini. Kita masuk ke ruangan lain, sahabat. Nah, ini Masya Allah, ini batu yang terukir tulisan Arab, tetapi saya tidak bisa membacanya karena kurang jelas tulisannya. Masya Allah. Dan ini masih batu peninggalan pada masa lalu dan masih terbaca jelas tulisan wassallallahu ala Muhammadin ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Masya Allah, ini masih batu yang diukir oleh orang-orang yang mahir, yang menunjukkan bahwa mereka itu kepintarannya perlu diperhitungkan juga. Nah, ini penemuan-penemuan peninggalan-peninggalan pada masa-masa inaun minal Bukhari ya di Ulil Asril Abbasi. Ini adalah wadah yang ditemukan pada masa dinasti Abbasiyah. Wadah yang ditemukan pada dinasti Abbasiyah. Ini masih juga sama kayak caret ya. Di sini tertulis keterangan aniyatun Bukhariyatun tarji Ulil Asril Bizantium qoblal Islam. Oh, ini pada masa Bizantium sebelum ada kerajaan Islam. Selanjutnya, dan ini batu-batu yang ditemukan pada masa-masa dinasti Abbasiyah juga. Masya Allah ya, ini kayak apa ya? Kita lihat dari halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya coba explore sebelah sini ya. Masya Allah. Nah, ini masih peninggalan-peninggalan masa lawas juga ini, tapi barang-barang yang ada pada masa lalu ya. Televisionnya pun juga televisi hitam putih. Ini hampir mirip seperti di Museum Al-Amudi kalau ini ya. Ini barang-barang yang biasa ada di dapur pada zaman lalu, kayak kompor dan lain sebagainya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini alat perang. هذا السلاح. هذا أول بالبقية، هذا بالبارود يعني كذا. Ini awal. هذا البارود يحطوا هنا البارود، يحطوا هنا البارود يسوي بالهذا، بعدين يضرب هنا البارود. Peluru kan. Namanya barut, awal alat silah perang pada zamannya yang sudah meningkat. هذا سلاح. Dan ini semuanya sama namanya alat-alat perang juga. أيوة. Jadi ini alat-alat perang, senapan angin zaman dulu seperti ini, dan ini sangat panjang sekali. Terus itu ada alat perang juga, pedang. هذا شوف إسلامي، هذا إسلامي عصر إسلامي يعني قديم إسلام. هذا كله حق المسلمين. Pedang-pedang para Muslimin. هذا كتب حق مكة، تعليم مكة، التعليم في مكة كان كذا. هذا أول. Nah, ternyata di sisi lain ada penemuan atau barang-barang unik. Ini senapan ya. Senapan tahun berapa ini tidak ada tulisannya di sini. Tapi senapannya Masya Allah tabarakallah sangat panjang sekali. Dan ini senapan-senapan yang mungkin perkembangan dari tahun ke tahun. Kalau ini senjata untuk perang juga, pedang ya. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah sahabat semua, sebelum kami berpamitan, kami diberikan hadiah oleh pemilik museum ini sebagai kolektor yang ada di Kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini bukunya Masya Allah sangat tebal sekali, dan penjelasan daripada isi museum ini. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, jazakallah. Mudah-mudahan Allah membalas yang lebih baik kepada sang kolektor ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan sehingga
kita semua mendapatkan kemanfaatan daripada penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menambah keyakinan dan keimanan kita terhadap sejarah-sejarah Rasulullah SAW, karena ternyata sejarah Rasulullah itu bukan hanya ditulis di kitab dan di sejarah-sejarah saja, tetapi dibuktikan dengan barang-barang penemuan sehingga dikoleksi oleh seseorang yang sangat pecinta sekali terhadap barang-barang masa lalu. Dan jika saja informasi ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan supaya kemanfaatan ini tidak berhenti di sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan yang lain punya juga menerima atau mendapatkan kemanfaatannya. Dan salam dari Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.